Hai semuanya, kembali lagi bersama Sarjana Histori. Dunia ini menyimpan segudang misteri, termasuk beberapa fenomena alam yang cukup aneh. Misalnya, seperti yang sudah cukup dikenal, adalah sungai bawah laut yang terletak di negara Meksiko. Fenomena alam ini tidaklah terjadi karena hal-hal gaib atau supranatural lainnya. Sebab, ternyata seluruh fenomena alam dapat dijelaskan secara ilmiah. Berikut adalah beberapa fenomena alam unik yang mungkin belum Anda lihat. Saat melihatnya, mungkin Anda akan berpikir bahwa tempat ini tidak berada di bumi seperti yang kita tempati saat ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ingetin lagi untuk kalian untuk mengklik subscribe untuk membangun channel ini supaya mendapat manfaat dan hiburan kepada semua orang. Bioluminescence. Apa yang Anda lihat adalah pantai dengan air yang menyala berwarna biru. Bukan dalam film fantasi. Sebab ini benar-benar terjadi. Fenomena alam ini disebut bioluminescence, yaitu emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Hingga saat ini, bioluminesensi telah ditemukan secara alami pada berbagai macam makhluk hidup seperti jamur, bakteri, dan organisme di perairan. Namun tidak ditemukan pada tanaman berbunga, hewan vertebrata terestrial, amfibi, dan mamalia. Sebagian besar plankton memiliki kemampuan menghasilkan pendaran, terutama plankton yang hidup di perairan laut dalam. Pada mikrob, bioluminesensi yang dihasilkan belum diketahui manfaatnya. Sedangkan pada hewan umumnya digunakan sebagai sinyal kawin, predasi, dan perlindungan terhadap pemangsa. Banyak bakteri yang dapat menghasilkan bioluminesensi. Umumnya diketahui kemudian bahwa seluruh bakteri tersebut tergolong ke dalam bakteri gram-negatif. Motil, memiliki morfologi batang, dan bersifat aerob atau anaerob fakultatif. Bakteri-bakteri itu tersebar di daerah lautan, perairan tawar, dan tanah terestrial. Lenticular cloud. Awan lentikular atau cumulus lenticularis adalah awan gelombang orografik berbentuk lensa yang terbentuk ketika udara stabil dan angin bertiup melintasi di bukit dan pegunungan dari arah yang sama atau serupa dari ketinggian yang berbeda melalui troposfer 6,500 sampai 16,000 kaki. Awan barat melewati pegunungan di bawah membantu membentuk ini. Awan terbentuk melawan arah angin dari penghalang di jalur arus udara yang kuat. Awan lentikular dapat dilihat seperti melayang-layang selama berjam-jam atau hari, sehingga perubahan angin atau cuaca dan awan menyebar lalu berpecah. Awan yang tampak aneh dan tidak wajar ini terbentuk terutama dari sesuatu yang mengganggu aliran udaranya, yaitu bukit atau pegunungan atau gedung tinggi di sisi bawah angin, melawan arah angin, gunung dan tidak bergerak. Mereka sangat mirip dengan bentuk tradisional piring terbang dalam fiksi ilmiah atau pancake, dan awan lentikular yang nyata diyakini sebagai salah satu penjelasan paling umum untuk penampakan UFO di seluruh dunia. Aurora borealis.
Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, angin surya. Fenomena ini hanya bisa dinikmati di negara yang jauh dari garis khatulistiwa. Salah satu negara yang fenomena alamnya bagus untuk dilihat adalah Selandia Baru. Aurora yang terjadi di daerah sebelah utara dikenal dengan nama Aurora Borealis, yang dinamai bersempena Dewi Fajar Rom, Aurora, dan nama Yunani untuk angin utara, Boreas. Ini karena di Eropa, aurora sering terlihat kemerah-merahan di ufuk utara seolah-olah matahari akan terbit dari arah tersebut. Aurora borealis selalu terjadi di antara bulan September dan Oktober dan Maret dan April. Morning Glory Cloud. Morning Glory Cloud merupakan salah satu fenomena alam yang sangat langka. Peristiwa ini pernah terlihat di banyak lokasi berbeda di seluruh dunia. Namun hanya di bagian utara Teluk Carpentaria di Australia di mana awan jenis ini dapat diprediksi dan diobservasi. Awan ini memiliki bentuk seperti gulungan tabung yang panjangnya bisa mencapai hingga 1000 km dengan ketinggian 1 hingga 2 km. Bahkan terkadang dapat berada pada ketinggian hanya sekitar 100 hingga 200 meter dari atas permukaan bumi. Awan ini juga bergerak dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Umumnya formasinya hanya terdiri dari satu awan. Namun, terkadang bisa mencapai hingga 8 gulungan awan. Walaupun fenomena awan ini biasa terjadi setiap tahun di Teluk Carpentaria, para ilmuwan masih belum mengetahui secara pasti bagaimana awan indah ini bisa terbentuk. Sebagian percaya kalau awan ini mungkin terbentuk akibat tiupan angin laut dari barat yang lebih kuat dan hangat dibandingkan angin timur. Ketika angin barat ini menggulung angin timur, terbentuklah Morning Glory Cloud. The Everlasting Storm. The Everlasting Storm adalah fenomena awan yang sangat unik berputar dan menciptakan petir. Disebut sebagai The Everlasting Storm karena petir ini terus keluar hingga 160 hari dalam setahun, 10 jam per hari dan 280 kali per jam. Badai permanen ini terjadi di atas rawa sungai Catatumbo ke Danau Maracaibo dan dianggap sebagai generator tunggal terbesar di planet ini jika dilihat dari intensitas debit awan ke awan dan frekuensinya yang besar. Terlihat di area ini sekitar 1.176.000 pelepasan listrik per tahun, dengan intensitas hingga 400.000 ampere, dan terlihat sampai 400 km jauhnya. Tabrakan dengan angin yang datang dari pegunungan Andes menyebabkan badai dan petir yang terkait. Hasil dari pelepasan listrik melalui gas terionisasi, khususnya metana yang diciptakan oleh dekomposisi bahan organik di rawa-rawa, menjadi lebih ringan dari udara. Gas naik sampai ke awan, sehingga terjadi badai. Underwater River. Underwater River adalah arus air yang sangat asin yang mengalir melalui Selat Bosphorus dan di sepanjang dasar Laut Hitam. Penemuan sungai diumumkan pada tanggal 1 Agustus tahun 2010, dibuat oleh para ilmuwan di Universitas Leeds, dan merupakan yang pertama di dunia. Sungai bawah laut berasal dari air asin yang mengalir melalui Selat Bosphorus dari Laut Mediterania ke Laut Hitam, di mana airnya memiliki kadar garam yang lebih rendah. Para ilmuwan sebelumnya telah menemukan saluran yang mengalir di sepanjang dasar laut, berdasarkan pemindaian sonar.
salah satu yang terbesar mengalir dari muara Sungai Amazon ke Samudra Atlantik. Meskipun diduga bahwa saluran-saluran ini mungkin berfungsi sebagai sungai, hanya dengan ditemukannya Sungai Laut Hitam kecurigaan ini dikonfirmasi. Karena kekuatan dan ketidakpastian aliran ini, mereka sulit untuk dijelajahi secara langsung. Sungai tersebut ditemukan memiliki ciri-ciri khas sungai permukaan, seperti tepian sungai, dataran banjir, air terjun, dan jeram. Satu perbedaan utama adalah bahwa sungai bawah laut, ketika membelok di tikungan, bergerak dalam arus yang berputar ke arah yang berlawanan dari arus di darat. Sungai berfungsi sebagai arus rapat, karena membawa sedimen di sepanjang dasar laut dan memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada air di sekitarnya. Gateway to Hell. Gateway to Hell dikenal di wilayah setempat sebagai pintu neraka atau gerbang neraka, adalah sebuah ladang gas alam yang terletak di Derweze, Turkmenistan, yang runtuh dan menjadi lubang besar, sekaligus membuatnya menjadi kawah gas alam. Para ahli geologi membakarnya untuk mencegah penyebaran gas metana, dan telah terus menyala sejak tahun 1971. Diameter kawahnya mencapai 69 meter 226 kaki, sedangkan kedalamannya mencapai 30 meter 98 kaki. Kawah ini merupakan objek wisata yang populer. Sejak tahun 2009, 50.000 wisatawan telah mengunjungi situs tersebut. Kawah gas ini memiliki luas total 5,350 meter persegi. Daerah di sekitarnya juga populer sebagai tempat berkemah padang pasir.